Oke, di video kali ini kita akan bahas satu topik aja terkait dengan pemanggilan para pemain untuk international break yang mana mereka dipanggil untuk membela timnas. Tapi ada satu hal yang menarik yaitu di timnas Inggris yang mana Kobbie Mainoo itu dicoret sama Gareth Southgate, dan kemudian Ben White pemainnya Arsenal itu menolak untuk dipanggil ke timnas Inggris. Nah, kita akan bahas terkait dengan pemanggilan dan juga kenapa alasan dia tidak dipanggil seperti itu. Oke? Dan ini menurutku kayak gitu. Gini, kalau menurutku ya, Southgate melakukan blunder dengan mencoret Kobbie Mainoo dan juga tidak memasukkan nama si Ben White ke dalam skuad Inggris yang akan berlaga di international break gitu. Kita akan bahas siapanya dulu, si Ben White-nya dulu gitu. Gini, menurutku sekarang back kanan terbaik di Inggris sekarang untuk sekarang itu adalah Ben White gitu. Karena apa? Dia lagi tampil bagus bersama Arsenal. Arsenal sekarang lagi ada di pucuk ya, mereka lagi enjoy the moment kayak gitu kan. Jadi kalau menurutku back kanan terbaik sekarang yang ada di Inggris itu adalah Ben White. Kenapa? Alasannya ya secara bertahan dia solid karena posisi asli dia kan sebenarnya dulu waktu di Brighton itu kan adalah back tengah kan, center back gitu. Kemudian karena di center back di Arsenal itu sudah ada Saliba dan juga Gabriel, mau nggak mau sih mau nggak mau Arteta menggesernya ke kanan jadi bek kanan, dan dia perform kayak gitu di musim lalu, dan musim ini dia tampil cukup konsisten lah baik secara bertahan maupun menyerang. Tapi musim lalu mereka nggak juara karena mentalnya nggak ada kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku bek kanan terbaik di Inggris sekarang itu ya Ben White kayak gitu, dibandingkan dengan Arnold, dengan Trippier, dengan James, dengan Kyle Walker gitu. Kyle Walker di musim ini tampil juga nggak sebaik musim-musim sebelumnya. Lihat kemarin pada saat melawan Liverpool kayak gitu ya. Kyle Walker itu banyak di apa namanya dimain-mainin sama si Luis Diaz, dikolongin lah, di dribbling lah, dan lain sebagainya. Banyak momen dia bisa dilewatin sama Luis Diaz. Kapan kita melihat Kyle Walker itu digocek-gocek sama pemain lain? Kan nggak pernah kita melihat Kyle Walker demikian gitu loh. Bentar. Oke, kita kan nggak pernah lihat Kyle Walker demikian. Jadi maka dari itulah aku bilang Ben White sekarang ada. Sedangkan pada saat Liverpool melawan Arsenal itu si Luis Diaz itu dikantongin sama si Ben White gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku sekarang kalau ingin bilang siapa back terbaik ya kembali lagi aku bilang Ben White back terbaiknya Inggris sekarang yang ada kayak gitu. Nah, kalau kita lihat dari apa yang pemain yang dipanggil di sama Southgate itu kan ya jelas di bek kanan itu Kyle Walker, dan juga siapa yang dipanggil ya? Ya cuman Kyle Walker aja, Kyle Walker dan juga pemain lain lah kayak Lewis Dunk, kemudian Konsa, kemudian bukan Jared Bowen, dan lain sebagainya. Aku nggak Ben Chilwell kayak gitu, pemain yang langganan timnas lah kayak gitu. Kemudian alasannya kenapa si Ben White itu tidak masuk ke timnas Inggris ya, si Ben White menolak. Dia bilang ke Arsenal dia menolak untuk dipanggil ke timnas Inggris. Yang jadi pertanyaan adalah, setauku kalau pemain itu menolak dipanggil ke timnas, mereka akan didenda kayak gitu, didenda oleh FIFA atau UEFA atau FA-nya lah kayak gitu. Mereka akan didenda kayak gitu. Tapi dan kabarnya juga dia bukannya cedera ringan atau dan lain sebagainya. Alasannya sederhana. Mungkin ya Arteta bilang sama dia, ya udah kau nggak usah main di liga international break karena kita fokus kepada mengejar gelar UCL dan juga gelar Liga Inggris. Karena tiga teratas Arsenal, City dan juga Liverpool itu bersaing cukup ketat. Kan selisih poinnya itu kan cuma satu. Bahkan Arsenal dan Liverpool di peringkat 1-2 itu cuma beda goal difference dan juga produktivitas gol, kan itu cuma beda. Jadi menurutku ya alasannya cukup masuk akal dia menolak untuk dipanggil ke timnas Inggris kayak gitu loh. Dan juga ya karena kalau dia cedera, emang siapa yang mau gantiin di bek kanan? Tomiyasu sama si Ben White di bek kanan ya bagus Ben White kalau sekarang, karena Ben White sekarang lagi bagus dan juga lagi on fire-nya lah si Ben White. Kemudian kemarin pada saat lawan siapa sih yang mereka menang 2-1, kan dia kasih assist 2 ya kalau nggak salah kan. Jadi ya menurutku cukup masuk akal kenapa dia menolak untuk dipanggil ke timnas Inggris gitu ya. Walaupun di Inggris juga masih banyak pelapisnya juga, Kyle Walker juga nggak kalah bagus, tapi
kalau kita bicara performa sekarang ya Ben White masih sedikit di atas Walker lah kalau kita bicara sekarang kayak gitu, oke? Kayak yang kedua kita akan bahas si Maino yang dicoret sama si Southgate gitu. Gini, ada beberapa kali momen Southgate itu menyempatkan diri menonton MU. Dia untuk menonton siapa? Enggak lain enggak bukan dia cuma ingin menonton Maino. Feelingku dia kan cuma untuk menonton Maino. Ya dia datang untuk nonton siapa lagi? Nggak mungkin dong dia datang untuk nonton Rashford. Karena Rashford kan bisa dibilang termasuk langganan timnas Inggris juga kan kayak gitu. Jadi kalau menurutku dia pasti menonton Maino dan alasannya itu simpel. Dia bilang bahwasanya kita tidak pernah terlambat untuk memanggil pemain muda untuk bergabung. Artinya kalau ada pemain muda, dia akan segera bergabung ke tim. Tapi alasan yang paling konyol adalah saya mencoret Maino. Alasannya sederhana, karena dia memainkan terlalu sedikit game di musim ini. Lah, aneh. Tapi kalau kita lihat siapa yang dipanggil dia di lini tengah, ada nama Jordan Henderson. Ya Jordan Henderson sama Maino ya memang lebih bagus Henderson secara kualitas karena sudah terbukti kan, lebih kepada senioritas gitu loh, bukan kepada apa ya, masuk akal nggak ada dipanggil gitu loh. Ngerti nggak? Sebelumnya Jordan Henderson itu kan main di Liga Arab, di Al-Ittifaq ya atau di mana. Dia main di Liga Arab. Kemudian karena mungkin Euro di tahun depan. Tahun ini atau tahun depan ya? 2020. Di tahun ini, berarti di tahun ini nanti akan ada Euro. Maka Jordan Henderson pindahlah ke Ajax kayak gitu untuk mendapatkan satu tempat di Liga Inggris. Di Liga Inggris di timnas Inggris kayak gitu. Tapi come on, nggak gitu loh. Jordan Henderson loh ini, gitu loh. Kenapa harus butuh Jordan Henderson? Sedangkan di tengah mereka sudah punya Declan Rice. Mereka sudah punya, bahkan kalau Kobbie Mainoo ada bisa Kobbie Mainoo. Oke. Kemudian masih ada siapa lagi? Aku lupa. Penting masih ada Declan Rice kan yang musim ini tampil bagus sama Arsenal gitu. Oke lah, pemanggilan si Jordan Henderson masih bisa kupahamin. Masih bisa kupahamin dalam artian ya mungkin Southgate menginginkan senioritas dia, pengalaman dia untuk membimbing para pemain-pemain untuk memberikan arahan di lini tengah kayak gitu. Oke, aku masih cukup paham. Yang bikin aku aneh gedek adalah dengan dicoretnya Maino adalah dia malah memanggil Maddison. Maddison itu hampir 1 tahun cedera kayak gitu loh. Ngerti gak? Balik cedera. Mungkin dia baru bermain 2-3 match di kalau aku nggak salah ya di 2-3 bulan terakhir dia masih ya nggak sampai 5 match lah dia main mungkin. Karena apa? Baru kembali cedera. Sedangkan Maino, oke, dari setelah kembali cedera kira-kira di bulan berapa ya let's say dia kembali cedera di bulan 9 atau 10. Dari bulan 9 sampai sekarang aku buat video ini, oke, dia selalu bermain dan selalu bermain bagus. Dia nggak bermain bagus cuma pada saat lawan City. Oke, lawan City. Siapa sih pemain MU yang bagus pada saat lawan City? Nggak ada juga, karena MU dikurung gitu loh. Ngerti nggak? Selain itu, MU si Maino yang bermain bagus. Jadi, aku nggak tahu apa alasan Southgate lebih memilih Maino daripada lebih memilih lebih memilih Maddison daripada lebih memilih si Maino. Alasannya kan untuk sebagai pemain di belakang striker ada Bellingham. Kenapa harus Maddison? Aku nggak bilang Maddison jelek. Cuman kalau kebandingan sama Maino ya bagusan Maino. Dia masih muda, masih bisa diarahkan dan juga nggak banyak gaya. Maddison kan banyak gaya di lapangan gitu loh. Mau ribut sama pemain ini pemain itu. Kalau Maino kan nggak, terkesan ya humble, terkesan rendah hati kayak gitu loh, ngerti nggak? Jadi kalau menurutku ya agak cukup aneh juga gitu loh. Dia mengatakan bahwasannya Maino terlalu sedikit bermain di MU, sedangkan Maddison itu musim ini mungkin di 2024 ini mungkin baru nggak sampai belum 10 pertandingan, belum sampai paling masih 5 pertandingan yang dia mainkan gitu. Jadi agak aneh kayak gitu loh menurutku. Jadi ya agak aneh juga sebenarnya apa yang dilakukan oleh Southgate. Ya sebenarnya kalau aku sebagai fans MU syukur-syukur aja kalau bisa Rashford kan dipanggil juga ya. Kalau bisa Rashford itu nggak usah dipanggil juga. Agar apa? Agar pada saat international break dia nggak main dan dia tidak cedera. Kalau dia cedera kan MU musim ini udah kayak apa? Udah kayak perkumpulan pemain cedera aja ini klubnya kayak gitu. Ada kurang lebih 10 pemain inti maupun yang cadangan yang cedera kayak gitu. Jadi kalau menurutku ya syukur-syukur aja sebenarnya si Maino nggak dipanggil. Karena kalau dipanggil kemudian main kemudian cedera, ya Ten Hag pusing juga. Siapa juga lagi yang mau dipasang di tengah, udah krisis pemain kayak gini gitu. Cuman alasan Southgate tidak memanggil ataupun mencoret Kobbie Mainoo itu yang menurutku nggak masuk akal adalah dia bilang bahwasanya Kobbie Mainoo terlalu minim pengalaman. Oke, benar, tapi dia bilang bahwasanya si Kobbie Mainoo tidak memainkan cukup banyak game di musim ini. Lah, emang itu Maddison
Gimana? Lah itu emang Jordan Henderson gimana gitu kan? Ya jadi kalau menurutku ya nggak tahu lah, mungkin itu kan hak prerogatifnya si pelatih ya, kita nggak bisa menyalahkan Southgate juga. Cuman alasannya kalau sebagai orang yang mengamati sepak bola lah bahasanya gitu, itu kan agak aneh aja pendapat Southgate itu kalau kita komparasikan dengan apa yang terjadi di lapangan gitu. Oke, itu dulu pendapatku terkait dengan Kobbie Mainoo dan juga si Ben White yang tidak bergabung di timnas Inggris. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Semoga terhibur. Ciao.